Oke, sekarang permasalahan kita adalah apa hukumnya jika seseorang berzakat menggunakan duit? Ini selalu diperdebatkan setiap tahun dan kada selesai. Pembahasan kita cuma sekitar situ aja. Sedangkan ulama sudah membahas zakatnya terlampau jauh. Kita masalah duit baras. Baik, sekarang kita katakan satu. Berarti kita bagi di sini menjadi dua kan. Ulama yang mengeluarkan zakat dengan makanan pokok, dan itu seluruh ulama dari timur ke barat sepakat bahwa dengan makanan pokok. Yang kedua adalah berzakat dengan duit. Apa hukumnya? 3 dari 4 mazhab Imam Malik bin Anas, mazhab Imam Syafi'i, dan mazhab Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan bahwa tidak boleh hukumnya berzakat menggunakan duit, mesti dengan beras. Karena yang dipraktekkan di zaman Nabi adalah berzakat dengan makanan pokok, baik dengan gandum ataupun dengan gandum yang kasar atau gandum yang halus, intinya makanan pokok. Tetapi Imam Abu Hanifah memperbolehkan dengan duit. Apa dalil mereka? Dalil mereka adalah firman hadis Nabi, ujar Nabi aghnuhum fi mithli hadzal yawm. Ujar Nabi, berikanlah kecukupan, sekali lagi, berikanlah kecukupan kepada orang-orang miskin di hari seperti ini. Artinya di hari raya Nabi menyuruh kita untuk memberikan mereka sesuatu yang mencukupi mereka. Maka kalimat mencukupi itu dipahami oleh Abu Hanifah dengan duit. Atas dasar itu di dalam mazhab Hanafi dan dipilih oleh sebagian mazhab Malik, sebagian ulama dalam mazhab Malik, dan diperbolehkan oleh para mutaakhirin dari seluruh mazhab. Mereka mengatakan boleh hukumnya berzakat dengan duit, tidak ada masalah. Andai kata orang ada berzakat duit karena kalau dilarang. Sekarang tanya orang miskin yang menerima zakat, ikam hakun dengan duit kah, hakun dengan baras? Kada usah orang miskinnya, amilnya aja. Mana amil, mana amil? Takuni amil hakun baras kah hakun duit? Amil gin hakun duit. Artinya ujar ulama, maka di sini akhirnya kalau memang pian ingin hati tenang dan tidak ada perselisihan pendapat, keluarkan yang makanan pokok. Itu ulama sepakat seluruhnya. Tetapi masalah duit, ulama membolehkan, terutama mutaakhirin dari seluruh mazhab. Mereka memperbolehkan dengan duit. Jelas itu kira-kira lah. Tapi permasalahan selanjutnya, berapa kalau kita keluarkan duit, berapa? Senilai berapa? 3 kilo. Atau sekarang masih ada yang mengaras 2,5. Ayo pian bakaras pian bejakat, pian keluarkan 2 kilo, ayo, atau pian keluarkan 3, bagus lagi. Cuma masalah selanjutnya, berapa yang kita keluarkan? Kalau kita keluarkan misalnya 2,5 kilo, berapa tadi? Kalau 20.000, berarti kalau katakan 10.000 supaya nyaman menghitung. 10.000 sekilo, berarti kalau 2,5 kilo berapa? 2. Masalahnya sekarang 2,5 kilo itu adalah takaran di dalam mazhab Imam Syafi'i. Sedangkan Syafi'i kada membolehkan dengan duit. Yang membolehkan duit tadi siapa? Mazhab Abu Hanifah. Sedangkan mazhab Abu Hanifah di dalam zakat 1 sok itu mereka menganggap 3,8 kilo. Itu di dalam fiqhul Islami wa adillatuhu. Di dalam mazhab Hanafi 1 sok itu setara dengan 3,8 kilo. Maka ulama mengatakan kalau pian memilih mengikuti Abu Hanifah di dalam bolehnya berzakat dengan duit, jangan mengumpari takaran Syafi'i. Jangan duitnya Abu Hanifah takarannya Syafi'i. Paham maksudnya? Nah, atas dasar ini kemudian ulama mengatakan biasanya kan di masjid-masjid itu ada pilihan harga beras lah. 3 macam, ada harga 45, ada 35, 45, 55. Ingat, itu 3 daftar, bukan pilihan. Jangan pian pikir itu pilihan. Itu bukan pilihan. Sekarang pian makan apa? Mayas. Lalu berzakat apa? Dolok. Saya hitung dari sekarang kalau kita hendak aman dari perselisihan pendapat. Jadi keluarkan saja berapa? Yang paling mahal yang 55. Dan pian harus tahu lah, ketika pian membayar, makanya konsekuensi membayar dengan duit memang banyak. Akan ada hukum yang mengiringi. Sekarang begini, saya tanya sampean, oke, katakanlah 25 pian karas ya, aku bilangnya lebih dari 2,5 aku nggak ada bayar jan. Sudah bayar aja, yang penting bayar dulu pian. 2,5, katakan ini misal 2,5 supaya kita mudah menghitung. Tadi berapa sekilo? 10. Berarti 2,5 berapa? Bolehlah bayar sekarang.
Hari ini bayar zakat boleh lah. Oke, boleh. Tetapi ingat, di dalam pikir ulama sepakat ini bahwa harga yang dijadikan patokan bukan harga ketika mengeluarkan zakat, tetapi harga ketika kewajiban zakat datang. Sedangkan zakat wajib kapan? Zakat wajib kapan? Malam lebaran kan? Pertanyaannya, malam lebaran kira-kira harga beras naik kada? Naik. Nah, ibrah itu ulama sepakat, jangan main-main di sini. Wal ibrah fil waqtil wujub. Yang dijadikan patokan adalah harga di waktu kewajiban itu datang. Berarti konsekuensinya adalah apabila saya keluarkan zakat hari ini 25.000 dengan patokan harga 10.000 per kilo, ternyata di malam hari raya harga naik dan pasti naik. Dan ini harga wajar. Andai kata naik malam lebaran itu wajar memang, selama harga itu tidak naik terlalu tinggi. Kalau harga 10 jadi 20 itu katakanlah masih masuk akal. Kalau harga 10 jadi 20, berarti kalau 20 sekilo, berarti sekarang 2,5 kilo berapa? 50 kan? Sedangkan saya sudah keluarkan 25 dan sudah diambil oleh mustahik. Maka ulama katakan wajib hukumnya saya menambah yang 25.000 itu di malam hari raya. Dan itu wajib hukumnya. Kenapa? Karena patokan harga yang kita gunakan adalah harga di malam lebaran. Makanya kita katakan kalau memang hendak aman, keluarkan dengan beras. Itu kadang-kadang bakal berselisih lagi ulama, tapi mengeluarkan duit akan ada hukum yang mengiringinya. Maka patokan harga yang kita bahas adalah harga di malam lebaran, bukan harga di waktu kita mengeluarkan zakat. Jelas sampai di sini kira-kira lah masalah zakat tadi. Jadi sekali keluarkan duit atau beras. Duit atau beras. Ada masalahnya. Ada orang mencari akal. Kayak apa supaya sah aja dah. Akhirnya terjadi surung sintak. Tahu surung sintak? Surung sintak itu ketika bubuhan amil berjualan beras di luar. Ada meja kan? Kalau di situ ada beras dalam baskom, lalu amil ini kan kisahnya kada mau jar aku apik aja anak berjual beras, pakai beras. Jadi akhirnya mereka siapkan beras, jadi orang yang hendak berzakat duit tuh kada dulu beras ini. Baru dizakatkan. Apa hukumnya? Haram. Dan ulun bertanggung jawab atas apa yang saya sampaikan. Nah, haram hukumnya. Haramnya kenapa? Karena ketika, perhatikan baik-baik, guru Asrul berzakat ke masjid. Di sini ada amil kan lah. Insya Allah sebelum ada amil, guru Asrul berzakat ke amil. Berapa nyerahkan beras, berapa karung untuk sidin sekeluarga. Nah, lalu beras yang sidin sampaikan tadi, lalu guru Asrul katakan nih zakatku, nah sudah kuniatkan terima, sudah ulun terima. Lalu sidin bulik. Tidak lama Mas Rijal datang. Mas Rijal bawa duit aja. Ketika Mas Rijal bawa duit ke sini untuk menukar apa membayar zakat, ulun kada aku kada mau terima duit ikan Mas Rijal karena dalam mazhab Syafi'i kada boleh duit. Mesti baras. Lalu akhirnya kayaknya aja tukari barasnya nah. Maka ada masalahnya itu di mana kan saya? Masalahnya adalah kita tersandung dalam hukum jual beli. Karena syarat jual beli, salah satu rukun jual beli adalah barang yang dijual. Rukun dari barang yang dijual syaratnya adalah barang yang kita jual itu harus milik kita atau kita diberi kuasa untuk menjual. Sekarang beras ini bukan milik kita dan orang tidak pernah memberikan kuasa kepada kita untuk menjual. Maka itu hukumnya haram dan ulama sepakat di situ. Jangan main pian jual-jualan gitu orang. Itu masalahnya di situ. Tapi orang bahari kayak itu jar. Patokan kita bukan masalah orang bahari. Orang bahari siapa orangnya? Karena ulama kita sepakat mengatakan di Martapura karena surung sintak itu namanya kalau bahasa Banjar surung sintak. Kalau surung sintak ulur tarik itu yang diulur tuh yang ditarik. Kakak itu putar-putar baris akhirnya. Itu sudah keluar sebenarnya fatwa ulama sekitar tahun 2008 atau 2009 bahwa hukumnya itu adalah haram, dan fatwa itu keluar oleh ijtima ulama regional Kalimantan. Kenapa? Karena surung sintak itu kada dipraktekkan di luar Kalimantan. Di wadah kita jangan praktek itu terjadi. Kalau apa? Jangan lagi dipraktekkan. Kalau hendak kayak apa? Suruhinya membawa baras. Kalau tetap hendak berapi sudah kayak dia aja. Kalau memang pian hendak berjual baras, maka sekarang antara amil bekerja sama dengan bos baras. Suruh bos baras mengolah posko di sebelah. Lalu ketika orang datang langsung ke situ dulu nukar baras baru bawa ke kita. Akhirnya pun kayak itu menyamani bos baras benar Bos baras yang untung banyak. Ya sudahlah, pian keluarkan langsung dengan beras atau langsung aja dengan duit. Karena ulama tidak sedikit yang mentahkik bahwa dengan duit itu boleh, titik, selesai. Keluarkan aja dengan duit, kada usah ragu.